Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Sudah hampir 3 minggu ya kita melakukan pembelajaran di rumah. Tapi ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun kita belajar hanya lewat video, lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita mulai ke pembelajaran subtema 2 ya. Judul subtema 2 itu yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kalian bisa buka buku tema kalian jika kalian mempunyai, jika tidak cukup simak saja paparan video dari ibu. Untuk yang mempunyai buku, maka silahkan buka buku pelajaran kalian halaman 48. Kalian bisa lihat di halaman 48, di situ terdapat gambar sungai dan pohon. Sungai dan pohon merupakan beberapa contoh dari sumber daya alam yang merupakan salah satu unsur lingkungan alam yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Coba kalian tuliskan apa manfaat dari sungai dan pohon bagi kehidupan manusia. Kemudian nanti kita samakan jawabannya, jawaban kalian dan pemaparan dari ibu tentang pemanfaatan sungai dan pohon bagi kehidupan manusia. Nah, jika sudah anak-anak, mari kita samakan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Kita mulai dari pemanfaatan sungai untuk manusia. Sungai bermanfaat sebagai tempat pariwisata atau tempat MCK dan juga sebagai pembuatan keramba air. Sedangkan pohon mempunyai manfaat mengeluarkan oksigen, kemudian menyerap air dan menahan longsor. Nah, coba kalian samakan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Apakah sama atau tidak? Mungkin saja ada yang tidak sama, tapi sesuai dengan contoh pemanfaatan sungai dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang mulai ke pembelajaran ke-1. Silahkan buka bukunya halaman 49 ya. Di situ dijelaskan bahwa banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya itu memiliki banyak manfaat ya untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Nah, bisa kalian lihat gambar tersebut apa? Coba analisis oleh kalian. Adakah sumber energi yang digunakan oleh tukang bakso tersebut? Atau sumber energi yang digunakan oleh ibu kalian ketika memasak di dapur? Ya, betul, berarti apa yang digunakan ketika tukang bakso, ketika ibu kalian memasak, yaitu menggunakan penggunaan gas LPG. Itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi ya. Apa yang terjadi yaitu perubahan dari gas menjadi panas. Penggunaan gas LPG ya sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari karena itu merupakan salah satu hal yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gas LPG dapat diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Tuh ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik besar ataupun kecil. Energi itu terbagi kepada beberapa macam. Ada energi listrik, ada energi panas, ada energi cahaya, ada energi kimia, ada energi gerak, dan lain sebagainya. Harus kalian ketahui bahwa energi itu memiliki berbagai macam reaksi yang dapat merubah suatu benda ataupun suatu aktivitas, maka akan terjadi perubahan energi. Contoh perubahan energi
Ibu kalian ketika lebaran pasti sering membuat kue ya. Nah, pembuatan kue itu menggunakan microwave atau oven listrik. Di situ terdapat perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari sekarang sangat dibutuhkan sekali, yaitu charger, mencharger baterai ya, penggunaan baterai untuk mencharger HP. Nah, itu juga terdapat perubahan energi dari perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian ketika musim panas ya, kita sering kegerahan, kita membutuhkan kipas ya. Di situ juga ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, dari beberapa contoh yang Ibu jelaskan, apakah kalian sudah memahami? Jika kalian sudah memahami, silahkan kerjakan tugas berikut. Di situ terdapat kegiatan, kemudian kalian jawab sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya. Jika sudah selesai, silahkan kerjakan tugas berikut. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan tulis di buku IPA. Nah, anak-anak, marilah kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Setelah kita tadi membahas mengenai sumber energi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan cepat habis meskipun kita gunakan terus-menerus. Contohnya dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, dan dalam bidang perkebunan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas dan akan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut, lalu kalian tuliskan sumber daya alam di Indonesia yang dapat diperbaharui dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga tulis setelah memperhatikan peta berikut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Setelah kalian bisa membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, selanjutnya kalian harus mengetahui mengenai sumber daya alam, yaitu sumber daya alam dibagi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan manusia. Ya, sedangkan sumber daya alam non hayati, sumber daya alam yang berasal dari komponen tak hidup, contohnya air, matahari, dan udara. Nah, ketika kalian sudah tahu bahwa sumber daya itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati, silahkan kerjakan tugas berikut ya. Dan tugas berikut semoga memahami ya anak-anak. Hanya sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjut ke pembelajaran besok. Jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan, makan makanan sehat, olahraga, kemudian melakukan physical distancing dan social distancing ya, agar kita bisa memutus penyebaran virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.